Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadila Adima dengan NPM 251503194 dari kelompok 2, Departemen Pengembangan Keteknikan atau Bangtek, Divisi Pengabdian Masyarakat atau Pengmas. Di sini saya akan memaparkan analisis studi kasus peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik di Universitas Lampung yang dengan menggunakan apa yang sudah saya pelajari di orientasi pengurus Himatro 2026. Jadi yang pertama, saya akan mengidentifikasi kebijakannya, yaitu peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pelepasan wisudawan agar berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan fakultas maupun universitas. Dalam peraturan tersebut, BEM FT ditetapkan sebagai pelaksana utama kegiatan yang memiliki kewenangan dalam mengatur teknis pelaksanaan, menentukan titik kumpul, rute arak-arakan, serta mengeluarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, peraturan juga mengatur bentuk kegiatan, kewajiban peserta, larangan selama kegiatan berlangsung, hingga klasifikasi pelanggaran dan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada individu maupun organisasi mahasiswa. Kebijakan ini juga menegaskan bahwa seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik wajib mengikuti aturan dan teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh BEM FT. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah menciptakan kegiatan pelepasan wisudawan yang kondusif, menjaga ketertiban umum, serta menjaga nama baik Fakultas Teknik Universitas Lampung. Lalu, lanjut ke dampak kebijakan terhadap organisasi mahasiswanya. Jadi dampak positifnya, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap Ormawa karena mampu menciptakan koordinasi yang lebih baik antar Ormawa dalam pelaksanaan kegiatan pelepasan wisudawan. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tata tertibnya, larangannya, dan pembagian kewenangannya, kegiatan jadi dapat berjalan lebih terarah dan meminimalkan potensi konflik dari antar pesertanya. Selain itu, larangan terhadap tindakan intimidasi, kekerasan, penggunaan atribut yang mengandung unsur sara, serta konvoi liar dapat membantu menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh peserta kegiatan. Kebijakan ini juga membantu menjaga citra Fakultas Teknik dan organisasi mahasiswa agar tetap terlihat profesional, tertib, dan bertanggung jawab di lingkungan kampus maupun masyarakat umum. Kemudian, di sisi lain, kebijakan tersebut juga memiliki beberapa dampak negatif. Kewenangan yang cukup besar diberikan kepada BMFT berpotensi menimbulkan dominasi dalam pengambilan keputusan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik bersama himpunan mahasiswa. Selain itu, ketentuan mengenai penggunaan atribut, properti, dan bentuk perayaan yang harus mendapat persetujuan BMFT dapat dianggap membatasi kreativitas Ormawa dalam mengekspresikan identitas organisasinya. Beberapa aturan yang masih bersifat umum seperti penggunaan atribut yang dianggap tidak sesuai atau tindakan provokatif juga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Apabila penerapan aturan dilakukan secara tidak konsisten, hal tersebut dapat memunculkan ketidakpuasan maupun konflik antara organisasi mahasiswa. Lalu lanjut ke efektivitas kebijakannya. Secara umum, kebijakan ini cukup efektif karena telah mengatur pelaksanaan kegiatan secara jelas, mulai dari bentuk kegiatannya, tata tertib peserta, larangan, hingga sanksi bagi pelanggaran. Adanya aturan tersebut dapat membantu menciptakan kegiatan pelepasan wisudawan yang lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas akademik di lingkungan fakultas. Selain itu, klasifikasi, pelanggaran, dan sanksi membuat peserta memiliki batasan perilaku yang jelas selama kegiatan berlangsung, sehingga potensi-potensi tindakan yang merugikan itu dapat diminimalisir. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Beberapa ketentuan yang masih bersifat umum masih berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak dijelaskan lebih rinci dalam petunjuk pelaksanaan. Selain itu, kurangnya sosialisasi atau ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi juga dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketidakpuasan antar organisasi mahasiswa. Kemudian, analisis terhadap aturan yang lebih tingginya, peraturan ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan rektor maupun tata tertib mahasiswa Universitas Lampung. Isi peraturan justru mendukung terciptanya ketertiban, keamanan, dan etika mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Larangan terhadap tindakan kekerasan, penggunaan atribut sara, penggunaan narkoba, serta konvoi liar sejalan dengan prinsip tetap perilaku mahasiswa dan ketertiban umum di lingkungan kampus. Meskipun demikian, penerapan sanksi harus dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, mekanisme klasifikasi atau evaluasi terhadap pelanggaran sebaiknya diperjelas agar mahasiswa tetap mendapatkan hak untuk menyampaikan pembelaan apabila terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, langkah, sikap, dan strategi yang dapat kita lakukan. Jadi, pertama, langkah yang dapat kita lakukan sebagai pengurus organisasi mahasiswa perlu melakukan sosialisasi aturan kepada seluruh anggota sebelum kegiatan berlangsung. Agar apa? Agar seluruh peserta memahami hak, kewajiban, dan larangan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara BEM FP dan himpunan mahasiswa juga perlu diperkuat agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih baik dan terhindar dari konflik-konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Kedua, sikap yang harus diterapkan sebagai pengurus dan peserta kegiatan ini, yaitu seluruh peserta dan pengurus organisasi mahasiswa masing-masing harus bersikap profesional, kooperatif, dan bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Sikap saling menghormati serta menjaga nama baik organisasi dan fakultas juga perlu diutamakan agar sekiranya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian di strategi penguatan kebijakan, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan evaluasi rutin terhadap peraturan dan menyusun petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, penegakan aturan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan edukatif, sehingga mahasiswa memahami bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan citra positif Fakultas Teknik Universitas Lampung, bukan hal-hal yang negatif atau merugikan citra-citra untuk citra Fakultas Teknik di Universitas Lampung tersebut. Lalu terakhir, sebagai kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudaan Fakultas Teknik Universitas Lampung atau biasa kita sebut dengan kegiatan arak-arakan ini merupakan kebijakan yang disusun untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan pelepasan wisudawan yang tertib, aman, terarah, serta sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku di lingkungan universitas. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya koordinasi antar organisasi kemahasiswaan, terjaganya ketertiban pelaksanaan kegiatan, serta perlindungan terhadap citra Fakultas Teknik Universitas Lampung. Namun demikian, masih ada terdapat beberapa potensi kelemahannya, seperti potensi dominasi kewenangan pada pelaksana utama, kemungkinan munculnya multitafsir terhadap beberapa ketentuan atau peraturan, serta potensi ketidakpuasan apabila implementasi atau penerapan aturan tidak dilakukan secara konsisten dan transparan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan yang telah disusun, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan, sosialisasi pelaksanaan juga, koordinasi antar pihak terutama organisasi mahasiswa, serta penegakan aturan yang objektif dan adil tanpa memihak pihak manapun. Secara keseluruhannya, kebijakan ini telah selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan memiliki tujuan yang baik dalam menjaga ketertiban serta keamanan kegiatan mahasiswa dan juga menjaga citra baik Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut. Kedepannya, evaluasi berkala, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan, dan penguatan komunikasi antara organisasi mahasiswa sangat perlu dilakukan agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal serta mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara seimbang. Demikian pemaparan analisis studi kasus peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik di Universitas Lampung dengan pelajaran yang setelah saya pelajari di orientasi pengurus Himatro 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.